dari mindset satu untuk selamanya itu, aku mengalami kejatuhan yang istilahnya hubungan yang tidak kudus. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Hai, kembali lagi dalam program Titik Koma, sebuah program kolaborasi antara Pijar TV dan juga Muda untuk Indonesia, di mana akan ada sahabat muda yang akan membagikan cerita perjalanan hidup mereka yang mereka pikir ini jadi titik dalam kehidupan mereka, tapi ternyata Tuhan masih kasih koma dalam kehidupan mereka sehingga mereka di sini mau bagiin cerita buat setiap kita. Program Titik Koma ini bisa teman-teman saksikan melalui aplikasi GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore dan juga bisa teman-teman saksikan tayangannya di akun YouTube Pijar TV dan juga Muda TV. Di kesempatan kali ini bersama dengan aku, Elsa Tania, aku nggak sendirian, aku bersama dengan salah satu sister aku dari kota yang berbeda, dari Surabaya. Tanpa berlama-lama lagi aku mau kenalin Sally. Hai Sally. Hai. Oke Sel, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi atau cerita-cerita, Sally mungkin bisa kenalin diri dulu, namanya, terus juga kesibukannya apa, sama apa aja sih kayak Sally mau bagiin dulu lah. Hai semua, aku Sally dari kota Surabaya. Untuk kesibukan aku akhir-akhir ini banyak sekali melayani di generasi muda lebih tepatnya. Dan untuk pekerjaan sendiri aku juga lagi running bisnis juga, punya dari keluarga gitu. Ya, Sally ini emang eksis banget pelayanannya ya. Aku dulu mengenal Sally cuma dari sosial media, aku tuh fansnya Sally gitu. Kayak mau follow takut gak di follow back, sampai akhirnya ternyata bisa temenan. Aku seneng banget sekarang sering di-mention sama Sally. Gak jelas ya. Oke, nah kita langsung balik lagi aja nih. Hari ini Sally mau sharing di sini, judulnya tuh Berobat Jalan. Berobat Jalan tuh apa Sally, melatar belakangi mau kasih judul ini? Oke, untuk latar belakang kenapa aku ambil judul ini itu sebenarnya background story-nya itu dari keluarga sih, lebih tepatnya. Sebenarnya kalau bisa dibilang keluarga yang aku punya sekarang itu everything is okay gitu. Semuanya terlihat baik, fine gitu. Dan orang tua aku sendiri sebenarnya dulunya sibuk kerja ya, maksudnya baik untuk memberikan kasih sayang, tapi secara waktu itu benar-benar kayak kurang gitu, maksudnya kayak jarang ketemunya ketika pulang kerja. Terus setelah itu kayak aku berangkat sekolah udah nggak ketemu kan, udah seharian di sekolah gitu. Dan habis itu dari situ mulailah aku merasa kayak yang maksudnya baik, maksudnya kasih sayang yang mereka beri itu baik, dengan cara memberikan aku semuanya, fasilitas yang ada gitu. Tapi aku menangkapnya kayak aku kurang kasih sayang gitu, kehadiran mereka. Aku merasa kayak kok nggak ada nih mereka yang aku butuhin untuk selalu ada buat aku, untuk selalu ibaratnya main sama aku. Tapi aku malah lebih sering bersama dengan asisten rumah tangga gitu. Sampai yang aku ngerasa kurang kasih sayang, ngerasa kayak haus ya perhatian gitu. Dan akhirnya aku mencari hal-hal yang bisa memuaskan diriku di luar sana. Wow, berarti awalnya dari keluarga ya. Iya. Mungkin kayak nggak sama gitu persepsinya orang tua kamu atau kayak keluarga kamu berpikir mereka tuh mencukupkan kamu dengan segala fasilitas, tapi ternyata yang miss yang menurut kamu itu tuh justru kehadiran ya. Betul. Yang sementara orang tua kamu berpikir mereka mungkin tidak ada kehadiran karena mereka mengusahakan untuk melengkapi kamu dari banyak hal, dari fasilitas dan segala macamnya. Oke Sel, nah tadi berangkat dari situ, dari yang Sally punya persepsi kalau Sally kurang kasih sayang atau apapun itu yang nggak didapat di rumah, akhirnya kan cari di luar. Nah gimana tuh pencarian Sally di luar? Untuk pencarian di luar sendiri tuh sebenarnya panjang sekali sih ceritanya. Kayak awalnya sih mungkin nggak langsung ke pasangan ya, nggak langsung ke pacar lah istilahnya, tapi lebih ke teman-teman gitu. Dulu aku haus banget akan apresiasi, kayak ya
ikut-ikut lomba, bukan lomba sih, lebih ke acara ini, acara itu, semua diikutin supaya dapat perhatian dari banyak teman-teman. Dari situ aku nggak sadar kalau ternyata luka yang sebelumnya yang ada dari rumah, dan itu terus nggak aku obatin, nggak aku untuk pulihin gitu, dan itu ternyata aku semakin lama semakin terluka tanpa sadar gitu. Dan akhirnya dari yang cari perhatian dari teman, habis itu ketemulah dengan sosok laki-laki. Ubi-ubian ya? Enggak, sosok laki-laki. Gimana tuh, Sel? Ketemu dengan sosok laki-laki yang aku rasa aku nggak dapetin ini di rumah, tapi aku dapetin ini dari dia gitu. Dan dari situ aku mulai kayak berpikir punya mindset dan konsep. Dulu juga punya mindset kayak aku mau punya pasangan tuh satu kali seumur hidup gitu. Jadi bener-bener kayak give the best, kasih totalitas, perhatian semuanya buat dia gitu. Dan akhirnya berujunglah dari mindset satu untuk selamanya itu, aku mengalami kejatuhan yang istilahnya hubungan yang tidak kudus, dan dari situ ternyata sakit dan luka yang sebelumnya udah ada nih semakin besar, dan titik puncaknya adalah ketemu orang di luar sana yang aku merasa dalam tanda kutip dia bisa memberikan itu semua gitu sama aku, dan sampai akhirnya ternyata malah membuat aku ada di lingkaran hitam yang sampai aku merasa apakah aku bisa keluar dari lingkaran hitam ini. Oke, berarti kayak akhirnya mencari segala sesuatunya tapi dari figur orang lain ya, selain karena nggak dapet dari rumah, yang karena pas ngeliat itu aku sering banget aku juga punya persepsi yang kayak Sally gitu kan, satu untuk selamanya gitu. Dan akhirnya ternyata konsep itu juga membuat jadi suatu hal yang salah juga ya, Sel ya, dalam penerapannya. Jadi kayak ya udah karena maunya satu untuk selamanya, jadi kayak akhirnya melakukan yang gitulah ya, karena kita tahu mau ke arahnya, pikirnya mau segala sesuatunya serius, tapi sebenarnya kayak kita nggak bisa juga nggak sih kayak berharap atau segala sesuatunya mencari kasih sayang dari manusia siapapun itu, yang akhirnya membuat kayaknya nggak ada manusia yang akhirnya bisa benar-benar mengerti kita dan bisa memenuhi slot kasih itu nggak sih. Betul. Akhirnya makanya ujungnya pasti kecewa gitu. Nah tadi kan Sally sempat mention juga kalau misalnya berasa ada dalam suatu lingkaran hitam yang kayaknya susah banget buat keluar, dan aku rasa banyak juga lagi yang kayak ngalamin itu. Tapi kalau ngelihat Sally bisa ada sekarang, berarti kan Sally sudah berhasil tuh keluar dari lingkaran hitam itu. Apa sih Sel yang akhirnya menjadi momen titik baliknya Sally untuk bisa keluar dari sana, Sel? Oke, sebenarnya titik baliknya itu sebelum aku putus, sebelum aku tidak menjalani hubungan lagi gitu. Tapi titik baliknya itu pada saat lagi fase aku jatuh. Kayak tadi aku bilang, aku sampai di titik nggak tahu nih kapan aku bisa keluar dari lingkaran hitam ini, dan sampai di titik yang kayak aku harus minta tolong sama siapa. Pada saat itu sebenarnya aku udah ada di komunitas, aku udah pelayanan juga, tapi mindset yang aku punya di pelayanan pada saat itu adalah ketika aku cerita, aku takut untuk dijudge, aku takut untuk dijauhin, aku takut yang tiba-tiba di cut off gitu aja dari pelayanan. Ya itu yang kebohongan yang aku percaya pada saat itu gitu. Makanya aku takut untuk minta tolong, takut untuk cerita, sampai akhirnya aku cuman teriak sama Tuhan, aku bilang, Tuhan aku nggak tahu harus minta tolong sama siapa. Dibilang nyesel, aku nyesel. Dibilang bener-bener desperate banget gitu. Dan sampai finally aku cuman bilang sama Tuhan, Tuhan tolong, aku nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Dan lucunya adalah sekitar tahun 2019 deh kalau nggak salah, itu aku ketemu sama Pastor Radit. Dan sebenarnya awalnya itu aku nggak kenal sama beliau, aku nggak tahu dia ini siapa, aku nggak tahu kalau dia suami dari seorang artis juga, aku nggak tahu dia Pastor Graham pada saat itu, benar-benar nggak tahu dia ini siapa. Tapi dia diundang di komunitas di mana aku melayani. Di situ pada saat dia datang, seharusnya aku melayani sebagai publikasi dan dokumentasi, tapi pada saat dia cerita, pada saat dia kesaksian, kita tahu semua ya background ceritanya Pastor Radit, di mana dia juga mengalami struggle, pernah jatuh juga. Terus habis itu
di momen dia ketemu orang tua di dalam penjara, itu benar-benar buat aku nggak bisa nggak menitihkan air mata gitu. Di saat itu aku inget banget ceritanya Pastor Adit, di mana papanya Pastor Adit bilang kan, Dit, sekalipun kamu buat salah lagi, papa tetap mau mati buat kamu. Wah, itu bener-bener yang aku rasain bukan sekedar cerita yang Pastor Adit sampein, tapi aku ngerasa di momen itu Tuhan juga lagi bilang sama aku, sekalipun Sally buat salah lagi, even Tuhan harus mati lagi di kayu salib, it's okay, aku mau gitu. Dan itu kayak langsung, air mata langsung ngalir. Dan apa ya, mungkin sebelumnya aku tahu tentang Tuhan, aku memiliki pengetahuan tentang firman, aku memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tapi ternyata aku belum mengalami Tuhan secara pribadi pada saat itu. Dan di momen itu aku ngalamin Tuhan bener-bener, it's okay gitu, nggak apa-apa, sekalipun kamu buat salah, Tuhan tetap mau mati buat kamu. Dan satu hal lagi, pada saat itu selesai itu aku cerita, aku terbuka sama Pastor Adit yang notabene aku nggak kenal nih dia siapa. Di hari itu? Iya, di hari itu aku baru tahu dia itu tiba-tiba tergerak. Iya, balik lagi ya, kalau Tuhan udah tangkap kita, kekuatan tuh udah datang dari Tuhan gitu aja gitu. Dan finally aku terbuka sama dia, aku cerita, dan ada satu hal yang dia bilang kayak gini, ingat Tuhan itu pernah ketemu sama seseorang perempuan berzina di Alkitab itu. Dan di situ Tuhan bilang kan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Wah, itu kayak langsung benar-benar mematahkan semua kebohongan yang aku punya, intimidasi yang aku punya, yang aku ngerasa aku nggak layak, yang aku ngerasa bakal dijauhin dan lain sebagainya. Tapi ternyata Tuhan nggak kasih syarat untuk kita bertobat, Tuhan nggak kasih syarat untuk A, B, C, D, baru pergi dan jangan berbuat dosa lagi gitu. Tapi enggak, Tuhan cuma ngomong pergi dan jangan berbuat dosa lagi gitu. Dan disitu kayak, wah, bener-bener selama ini aku tahu ayat itu, kita sering denger gitu, tapi pada momen itu ternyata Tuhan ngomong secara pribadi sama aku. Dan disitu yang buat aku kayak, wah, Tuhan ini bener-bener segitunya gitu. Kalau mau cari kita, mau tangkap kita, dia tuh punya 1001 cara. Meskipun kita punya 1000 cara untuk gagal, tapi Tuhan tuh masih punya 1001 cara buat tangkap kita. Dan itu yang bikin aku kayak, wah, aku harus mengalami perubahan lebih lagi bareng sama Tuhan. Dan aku di momen itu juga bilang sama Tuhan, oke, yang selama ini aku nggak sadar gitu, luka ini harus disembuhin, harus diobatin, yang harus dibalut gitu. Dan tanpa sadar mungkin kalau misalnya gini ya, kita punya luka nih, ibaratnya mungkin kalau di bagian depan gini kita bisa obatin sendiri, tapi kalau misalnya even luka itu ada di belakang kita, ya kita bisa, tapi belum tentu tepat pada lukanya gitu. Dan ibaratnya ada hal-hal yang memang harus diobatin sama Tuhan, kita nggak bisa ngelakuin itu sendirian. Dan di momen itu kayak, oke Tuhan, kali ini aku mau jalan sama Tuhan, aku mau ngobatin setiap luka ini sama Tuhan gitu. Wow, gemes banget. Gila ya, kalau kita sadarin gitu menarik sih. Maksudnya kita punya luka, cuma kadang-kadang kita nggak mau sadari atau kita nggak mau fokus untuk sembuhin, dan kita pilih buat paksain jalan gitu. Dan ternyata pas kita paksain jalan, karena waktu itu nggak menyembuhkan, waktu itu cuma kayak menyembunyikan aja, yang tanpa kita sadarin ketika kita jalan, kita malah terus-terusan makin sakit. Luka itu malah terus-terusan malah jadi luka yang makin bernanah nantinya buat diri kita sendiri, yang kalau kita nggak sembuhin. Dan yang kalau tadi Sally sempat bahas, sempat cari apa yang kurang di dalam rumah atau apapun itu, kita carinya ke orang lain, yang ternyata ada part dalam hidup kita yang nggak bisa kita isi dengan apapun selain Tuhan gitu, yang akhirnya malah yaitu bukan menyembuhkan, malah akhirnya membuat kita semakin terluka. Dan cuma dengan datang ke Tuhan aja kita baru benar-benar bisa disembuhkan. Menarik banget sih yang kayak tadi Sally bilang, Tuhan itu bukan cuma sekedar kasih rentetan syarat-syarat supaya kita bisa
benar, tapi justru penerimaannya Tuhan, pengampunannya Tuhan yang akhirnya memampukan kita untuk bisa berjalan. Karena kalau kita cuma sibuk pelayanan aja atau cuma sekedar tahu Tuhan aja, itu nggak bisa bikin kita pulih ya. Kita malah akhirnya dengan segala usaha kita untuk kita bisa sembuh, tapi dengan kita tahu Tuhan udah mati buat kita, Tuhan udah mengasihi kita, itu yang akan memampukan kita untuk bisa jalan dan untuk bisa pulih nantinya ya Sel. Betul sekali. Dan sebenarnya ada satu hal lagi sih, setelah fase itu kayak aku merasa nggak berhenti gitu apa yang Tuhan kerjain dalam hidupku setelah tiba-tiba Pastor Adit yang datang dari Jakarta ke Surabaya gitu. Terus habis itu setelah fase itu aku juga ketemu sama Mama Jo juga, kenal sama Mama Jo juga. Dari situ ketemu lagi sama orang yang benar-benar jadi ring, ibaratnya kayak ring satu aku kalau misalnya aku harus minta pertolongan, harus lari kemana gitu. Selain ya Tuhan pasti, tapi kita tetap butuh orang-orang keluarga Tuhan kan. Dan di situ ada sister-sister aku juga yang berdiri buat aku. Ya inilah mereka, sister-sister aku juga yang benar-benar kayak support. Dan mindset tentang aku takut dijauhin, ternyata enggak gitu. Sama mereka sama sekali enggak, malah mereka yang mau berdiri buat aku, mereka yang selalu ada buat aku, even di tengah malam yang tiba-tiba ke-trigger lagi, terus mereka ada buat aku. Dan kayak mereka mau gitu terima telepon tengah malam. Itu sih, jadi kayak bener-bener gak cuman kita lari ke Tuhan, tapi gimana caranya kita juga harus tetap survive. Karena aku percaya kayak setiap apa yang kita lakukan tuh ada konsekuensinya. Yes, betul banget. Aku lupa ayatnya di mana. Pokoknya dibilang kalau kita minta ampun sama Tuhan tuh Tuhan pasti mengampuni kita. Tapi untuk kita bisa sembuh, bisa pulih, kita juga perlu mengaku buat sama orang lain, yang nanti kita butuh orang lain buat support dan akhirnya membantu kita supaya kita akan sembuh kan, untuk didoakan dan untuk sembuh gitu. Jadi emang untuk kita bisa pulih gak cuma sekedar kita bisa ngaku sama Tuhan, iya kita diampunin, tapi untuk kita bisa berjalan, untuk bisa pulih kita juga butuh partner yang memang kita butuh bergumul juga ya Sel. Nggak sembarangan orang juga kita bisa main cerita-cerita aja, karena keterbukaan itu pernah disampaikan sama Kariko bukan cuma sekedar awal dari pemulihan, tapi awal dari ketahuan dulu kalau kita mau ngaku. Ya, butuh pemulihan itu ketika kita ngaku di tempat yang tepat dengan orang-orang yang pasti itu struggle sih buat kita bisa cerita tuh kayak bergumul banget nih, bisa diterima atau orang kasih pandangan apa. Tapi buktinya ketika kita punya tempat yang tepat, orang-orang itu tuh nggak terjadi gitu apa yang jadi ketakutan kita, malah orang-orang ini bisa ngebantu kita, support kita. Mereka tahu kita punya kelemahan dan mereka hadir ya Sel di momen kita lagi ke trigger atau segala sesuatunya. Mereka yang mendampingi, walaupun rasanya pasti mereka atau kita juga ya pasti ngedampingin orang kayak ada gemes-gemesnya, gini lagi, tapi kayak udah kita menemani, bukan cuma sekedar nemenin tuh bukan cuma sekedar kita paksa orang lain untuk bener-bener lari melaju cepat ke tujuannya Tuhan, tapi kita bener-bener punya kesabaran yang mau nunggu kalau orang yang lagi ketrigger udah kita dampingin, bener-bener jadi partner ya. Partner tuh bukan cuma sekedar berjalan, tapi partner duduk, partner berdiri, jadi di setiap momennya bener-bener harus ada gitu ya Sel. Yes. Oke, nah aku rasa kan nggak cuma Sally ya. Kayak setelah kita sadari setiap kita tuh sebenarnya pasti punya luka yang sebenarnya butuh banget untuk kita pulihin supaya kita juga bisa berjalan maju. Karena kalau kita sadari ada kerikil kecil di kaki kita tuh juga nampaknya kecil, tapi kalau kita terus-terusan ngebiarin itu ada di kaki kita, ya terus-terusan akan membuat kaki kita luka yang perlu banget untuk kita keluarin dan perlu banget untuk kita sembuhin. Nah, apa sih Sally boleh nggak kasih encouragement buat teman-teman yang mungkin lagi mulai menyadari nih ada luka-luka dalam hidupnya untuk bisa dipulihin? Silahkan Sally. Oke. Mungkin buat teman-teman yang lagi ada di fase, di titik yang kayak tidak tahu harus minta tolong kemana, nggak tahu harus berteriak kemana, nggak tahu harus cerita kemana, percayalah apa yang terjadi sama aku, apa yang Tuhan lakuin sama aku, kita memiliki Tuhan yang sama dan Tuhan akan memperlakukan kita semua itu sama gitu. Dimana ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu sesayang itu sama kita, di momen itu kita akan menyadari bahwa kita nggak akan kekurangan kasih sayang ketika kita sadar kalau Tuhan begitu sayang banget sama kita. Dan satu hal lagi kayak yang pernah Pastor Radit juga bagiin gitu, Tuhan mengampuni kita, Tuhan memaafkan kita tanpa syarat.
nggak sama dengan pengampunan yang diberikan sama manusia, yang mungkin banyak syarat, yang mungkin banyak hal yang harus kita lakuin, tapi yang perlu kita lakuin adalah pergi dan jangan berbuat dosa lagi yang Tuhan sampaikan. Dan yang kedua adalah ketika kita udah menyadari itu semua, kita juga tetap perlu keluarga Tuhan, dimana orang-orang itu yang bisa berdiri buat kita ketika kita jatuh lagi. Karena dalam fase hidup ini, proses hidup ini, kita akan bertemu dengan luka-luka yang mungkin nggak akan sama dengan luka yang kita temui sebelumnya. Tapi yang namanya luka itu tetap perlu harus diobatin. Karena mau luka besar atau luka kecil pun tetap sama. Ketika luka kecil tidak diobatin, dia juga akan menjadi luka yang besar. Gitu. Thank you banget Sally buat sharing-sharingnya hari ini. Oke teman-teman, kita udah masuk di penghujung acara. Aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa terus saksikan program Titik Koma setiap hari Jumat jam 5 sore melalui aplikasi GoPlay. Titik Koma ini juga bisa teman-teman terus saksikan melalui Pijar TV di Pay TV Transvision Channel 778 atau melalui live streamingnya di www.pijar.tv setiap hari Senin dan hari Jumat jam 15.30 dan hari Sabtu jam 13 dan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, teman-teman juga bisa terus tonton di akun YouTube-nya Muda TV setiap hari Kamis jam 6 sore. Buat info lebih lanjut melalui program Titik Koma ini, teman-teman bisa cek aja di Instagramnya Pijar TV dan juga Muda untuk Indonesia. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau rindu untuk didoakan, teman-teman bisa hubungin aja nomor di bawah sini, akan ada tim yang memfasilitasi teman-teman. Tadi Sally sempat mention kita tuh bukan cuma sekedar butuh firman Tuhan, hadirat Tuhan, tapi kita juga butuh keluarga Tuhan. Buat teman-teman yang lagi cari komunitas di mana teman-teman bisa bertumbuh dan berjalan bersama, teman-teman bisa cek aja di akun Instagramnya @Muda untuk Indonesia untuk tanya-tanya seputar join komunitas, bisa bergabung bersama dengan kita-kita juga ya. Dan spesial juga buat teman-teman yang ada di 5 kota Indonesia bagian timur, Muda hadir untuk teman-teman di sana. Teman-teman bisa cek aja di akun Instagramnya Muda untuk Papua, Muda untuk Ambon, Muda untuk Kupang, Muda untuk Bali, dan juga Muda untuk Manado. Silahkan DM di sana aja untuk tanya-tanya. Terakhir nih, kalau teman-teman lihat aku pakai baju yang cocok ini, baju Titik Koma, ini adalah produknya Merch. Nah kebetulan Sally ini melayani di Muda di timnya apa? Kreatif. Di tim kreatif di bagiannya di Merch. Nah bisa jelasin nggak nih, kita kalau mau beli produknya tuh di mana aja Sel? Kalau untuk beli produk Merch, kalian bisa langsung cek di Instagram Merch by Muda, karena di situ benar-benar banyak sekali produk-produk Merch, salah satunya yang dipakai sama Kalsa, dan ada lagi juga jaket, coach jaket. Kita lihat nih. Nah, kita mau jualan ya. Cakep, bisa dibuka, Mbak. Nah, nih jaketnya gambar apa nih, Sel? Keeping Love Real. Nah, masih ada nih stoknya, Sel? Masih dong. Ya, jangan lupa cek aja kalau mau beli ya, Sel ya. Ada produknya apa lagi? Ada lagi kartu pemuda. Kartu pemuda tuh gimana tuh Sel? Ada apa aja di sana? Kartu pemuda itu kita bisa main sama komunitas nantinya, kita bisa sharing dari situ, kayak ada misinya yang harus kita lakuin, kita bisa cerita di komunitas-komunitas kita. Betul banget. Nah, ada juga produknya apa lagi nih Sel? Iya, ada lagi, ini baru launching bulan kemarin lah ya. Kemarin deh. Iya. Ini apa nih Sel? Bisa jelasin? Ini itu hanging wallet. Cantik banget ya. Bisa naruh apa aja di situ Sel? Bisa taruh handphone, di sini juga transparan, bisa langsung di touchscreen di sini. Terus juga ada slot untuk 3 kartu, jadi benar-benar praktis banget buat anak muda ya. Iya benar, daripada nenteng-nenteng tas berat-berat ya. Ada spesial juga, ini tuh udah lagi mau Natal, kira-kira ngeluarin produk nggak? Wah iya dong tentunya. Kalau mau spoiler nih, ada nih langsung di sini. Bener-bener baru dan nanti akan di launching pas momen Natal. Jadi teman-teman terus pantengin aja Instagramnya Merch by Muda, dan di Instagram Merch by Muda juga itu ada link di bio-nya, bisa kalian langsung klik aja, itu langsung terhubung sama Shopee Merch by Muda. Oke, udah sekian aja ya episode kali ini. Teman-teman terus saksikan episode berikutnya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.
See you. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.